الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengisahkan kisah tentang seseorang raja yang saleh dan bijaksana. Siapakah dia? Cerita umat terdahulu sering dikisahkan dalam Al-Quran. Hal ini tidak lain bertujuan agar umat manusia mengambil ibrah dari kejadian masa lalu. Salah satu kisah orang soleh di masa lalu yang diceritakan Al-Quran adalah kisah Zulkarnain. Ia diceritakan dalam Al-Quran sebagai sosok pengembara kuat bijaksana dan selalu menyeru kepada kebaikan. Rangkaian cerita Zulkarnain ini bisa kita temukan dalam surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan pertanyaan dari pendeta Yahudi kepada Nabi. Mereka bersekutu dengan Quraisy yang menguji kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajukan pertanyaan perihal para pemuda yang hilang, ruh, dan seseorang pengembara yang telah menjelajahi wilayah timur sampai ke barat. Semua pertanyaan itu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, dan ayat ini pun turun untuk menjawab pertanyaan mereka mengenai sosok pengembara itu yang disebut Zulkarnain. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tidak memberikan secara detail identitas Zulkarnain tersebut serta lokasi tinggalnya. Penjelasan dari para ulama tafsir pun berbeda-beda. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah raja karena merujuk pada hadis yang bersumber dari Ibnu Ishaq. Beberapa pendapat terdahulu mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah Iskandar al-Makduni atau yang disebut Alexander dari Makedonia. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah raja dari Himyar karena penyebutan Zu. Namun dua pendapat pertama banyak dikritik dan tertolak karena bersanad lemah. Pendapat terakhir yang kuat mengatakan bahwa Zulkarnain adalah raja dari Persia yang bernama Qorosi. Lahir 539 sampai 560 sebelum Masehi, seperti yang dikatakan Ibn Ashur. Terlepas dari berbagai macam perbedaan pendapat mengenai identitas Zulkarnain, sifat-sifat mulianya perlu kita ulas. At-Tabari mengutip pendapat dari Asar sebagaimana pula yang dikutip Ifnawi dari Hamid Utsman bahwa Sayyidina Ali pernah ditanya perihal Zulkarnain, apakah ia seorang nabi ataukah malaikat? Lantas Sayyidina Ali pun menjawab, dia bukan nabi dan bukan pula malaikat. Ia adalah seorang hamba yang soleh, yang menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka melukai kepalanya. Kemudian ia menyeru lagi, namun mereka melukai kepalanya yang sebelah lagi. Menurut Ibnu Katsir, Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana, yang telah menjelajahi bumi bagian timur dan barat. Ia adalah seorang mukmin, penyebar agama Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kebanyak keajaiban atas kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Ia mengajak penduduk negeri-negeri yang ditaklukkannya untuk beriman kepada Allah. Suatu ketika dalam perjalanannya ia sampai di belahan bumi bagian barat dan ia mendapati suatu kaum. Lalu Allah pun mengilhami Zulkarnain, apakah akan menghukum mereka siksaan atau berbuat baik? Karena Zulkarnain diberikan Allah ketajaman, siasah dan syariah, ia pun membuat dua keputusan pada kaum tersebut. Pada kaum yang berbuat kerusakan akan dihukum dan dikembalikan kepada Tuhannya, di mana mereka akan diazab dengan sangat pedih. Adapun yang beriman dan beramal soleh, ia akan mendapatkan balasan yang baik, dan mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Cerita ini ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 85 sampai ayat 88. Menunjukkan kebijaksanaan Zulkarnain dalam membuat keputusan sesuai syara' serta ketakwaannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Zulkarnain kemudian melanjutkan perjalanan di bagian bumi lain yang dalam Al-Quran disebut Baina al-Saddain, suatu wilayah di antara dua gunung yang sama tingginya. Di sana ia bertemu suatu kaum yang hidup ketakutan karena terancam suatu kelompok yang bernama Ya'jud dan Ma'jud, seperti yang diterangkan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94. Menurut Al-Alusi, Ya'jud dan Ma'jud adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi negeri kami dengan membunuh dan merampas makanan apapun yang ada di muka bumi. Kaum yang teraniaya tersebut mengeluhkan perihal Ya'jud dan Ma'jud tersebut kepada Zulkarnain dan memintanya untuk membuatkan dinding pembatas antara mereka. Zulkarnain pun akhirnya mengabulkan permintaan kaum tersebut. Hal ini semata-mata karena sifat luhur yang ingin memperbaiki kerusakan di muka bumi dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan yang diberikan kepadanya, seperti yang telah diabadikan Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 95 sampai 97. Allah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain untuk membuatkan tembok penghalang menggunakan teknologi dan pengetahuan. Tembok penghalang tersebut terbuat dari besi yang dipanaskan dengan api yang mendidih. Dengan pengetahuan tersebut, tembok yang sudah jadi sangatlah kuat hingga Ya'jud dan Ma'jud tidak bisa keluar ataupun melobanginya sampai hari kiamat nanti. Dan bumi menjadi debu, mereka tidak bisa menuju negeri lain, karena tembok tersebut adalah jalan satu-satunya. Meskipun Zulkarnain telah berhasil membuat proyek besar tersebut, tidak lantas kemudian hatinya menjadi congkak dan sombong karena ilmu dan kekuasaan. Justru ia merasa rendah hati karena ia tidak mau upah meski ia ditawari imbalan yang mahal. Ia merasa bahwa segala ilmu dan kekuatan dan kekuasaan yang ia miliki hanya milik Allah semata dan akan hancur atas kehendak Allah. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 98 sampai 101, bahwa semua kekuatan yang di bumi akan musnah pada hari di mana sangkakala ditiupkan. Sobat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cerita singkat dari Raja Zulkarnain. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran dari kehidupan beliau
yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah dari diri saya pribadi, yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.